Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Dr. Haji Adi Rozal, putra daerah Jambi kelahiran Kota Beringin, Kabupaten Kerinci pada 23 Oktober 1961. Dipercaya masyarakat menjadi Bupati Kerinci pada masa periode 2014 hingga 2019, membuat Adi Rozal gigih membangun Kabupaten Kerinci dan menjadi sosok yang dibanggakan masyarakat Kabupaten Kerinci. Prestasi sosok Adi Rozal membangun Kerinci sangat diapresiasi masyarakat. Terbukti Adi Rozal terpilih kembali menjadi Bupati Kerinci untuk periode 2019 hingga 2024. Dr. Haji Adi Rozal, putra daerah Jambi kelahiran Kota Beringin, Kabupaten Kerinci pada 23 Oktober 1961. Dipercaya masyarakat menjadi Bupati Kerinci pada masa periode 2014 hingga 2019, membuat Adi Rozal gigih membangun Kabupaten Kerinci dan menjadi sosok yang dibanggakan masyarakat Kabupaten Kerinci. Prestasi sosok Adi Rozal membangun Kerinci sangat diapresiasi masyarakat. Terbukti Adi Rozal terpilih kembali menjadi Bupati Kerinci untuk periode 2019 hingga 2024. Menempuh pendidikan hingga program doktor pada ilmu pendidikan, siapa sangka sosok Adi Rozal yang menempuh program magister pada kajian budaya Universitas Udayana Bali dan menjadi lulusan terbaik ini merupakan tamatan STM Negeri Sungai Penuh. Sosok yang mencintai keluarga, Bupati Adi Rozal yang merupakan anak kedua dari 6 bersaudara adalah putra dari Bapak Amu Ece yang telah wafat pada tahun 2004 lalu dan kini masih ditemani seorang ibu tercinta yakni Hajah Rohana. Didampingi dengan setia oleh seorang istri, Ibu Nailil Husna, Bupati Adi Rozal memiliki 3 putri dan seorang putra. Mengawali karir sebagai akademisi, berbagai jabatan pernah diraih, mulai dari guru honorer di salah satu sekolah menengah umum di Padang Panjang, Sumatera Barat, hingga sejumlah jabatan penting di ASKI Padang Panjang yang telah berubah menjadi Institut Seni Indonesia Padang Panjang, yakni sebagai pembantu 3 direktur dan anggota senat. Menjadi wakil wali kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003 hingga 2008 dan kini di tengah kesibukan menjadi Bupati Kerinci sebagai kecintaannya dalam dunia pendidikan. Hingga kini Bupati Adi Rozal masih aktif sebagai dosen pasca sarjana IAIN Kerinci. Berbagai raihan prestasi didapati Bupati Adi Rozal. Komitmen membangun Kabupaten Kerinci ditorehkan mulai dari dirinya menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Kerinci. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kerinci terus didapati setiap tahunnya mulai dari masa kepemimpinannya. Kecintaan terhadap masyarakat Kabupaten Kerinci wajar dielukan. Betapa tidak, pada masa kepemimpinannya, masyarakat dibuat tersenyum atas raihan sertifikat kayu manis organik dari lembaga Jepang dan Amerika Serikat, serta sertifikat indikasi geografis kayu manis Kerinci dari Kemenkumham RI. Bukan hanya sekedar penghargaan dan sertifikat, kayu manis yang dulunya dianggap sebelah mata tak bernilai, kini komoditi unggulan masyarakat Kabupaten Kerinci ini dihargai dengan nilai yang fantastis di mata dunia atas raihan sertifikat indikasi geografis kayu manis Kerinci. Siapa sangka pula sosok Adi Rozal merupakan bupati yang pernah berprofesi sebagai jurnalis. Berbagai tulisan telah ditorehkan pada berbagai media, mulai dari jurnal Forum Seni Budaya ASKI Padang Panjang hingga menjadi jurnalis di berbagai media massa. Adi Rozal, dosen teladan tingkat nasional pada tahun 1994 ini terus mencintai masyarakatnya. Mulai dari awal menjabat sebagai Bupati Kerinci, Adi Rozal setiap tahunnya menyambangi para veteran usai upacara 17 Agustus. Bahkan dirinya menyempatkan waktu untuk menyambangi kediaman para veteran yang telah tidak sanggup untuk mengikuti gelaran kemerdekaan.
Berkomitmen menjadi kepala daerah tanpa mahar yang berlebih, hingga kini sosok Adi Rozal dengan istiqomahnya menyantuni yatim piatu tanpa dokumentasi media. Bukan figur yang kerap mengekspos kedermawanan, sosok Adi Rozal bupati yang tidak mau meninggalkan urusan akhirat untuk urusan dunia. Jadi kalau sosok seorang Pak Adi Rozal, kalau di mata keluarga beliau ini memang sangat luar biasa. Baik di bidang ajaran beliau terhadap adik-adiknya, bagaimana beliau terhadap kakaknya. Yang penting beliau selalu mengatakan bahwa jangan tinggalkan sholat. Kalau dengan adiknya, ya memang bimbingan dengan adiknya sangat luar biasa. Kalau terhadap kakak beliau, memang beliau sangat menghormati seorang kakak. Dengan adik pun beliau sangat begitu menyayangi adiknya. Salat, pendidikan, itu yang paling sering beliau nasihatkan kepada di keluarga. Sangat menghormati orang tua, sangat menghormati orang tua. Jadi terhadap orang tua, beliau apapun kesibukan beliau, kalau yang namanya minta izin orang tua, mau berangkat kemana pekerjaan, selalu minta izin orang tua supaya dapat reda dari orang tua. Karena mungkin prinsip beliau, reda Allah tergantung dengan reda orang tua. Ya kadang-kadang beliau bercanda, akrab, kadang-kadang guyon-guyonnya selalu ada, dan beliau tidak memarahi kalau seandainya ada di antara keluarga adik beliau ataupun kakak beliau yang misalnya yang tidak berkenan di mata beliau, dia tidak marahi, cuma beliau masuk ke dalam situ, kemudian baru beliau memberikan nasihat-nasihat. Dan itu pun dia lakukan karena beliau itu memberikan contoh. Dia melakukan terlebih dahulu. Kakanda Bapak Pak Adi Rozal, kami selalu mendoakan beliau supaya beliau tetap pada jalan dan perjuangan beliau yang diridai oleh Allah dan selalu dekat dengan masyarakat. Pak Adi Rozal yang sekarang pimpinan atau Bupati Kerinci, dulunya sekolah di SD itu SD namanya SD Negeri 1. Saya juga sekolah di sana bersama Pak Adi, cuman saya kakak kelas beliau. Tamat SD, beliau melanjutkan ke SMP. Juga SMP di kampung sendiri yang namanya SMP Sula. Kemudian setelah tamat SMP, samalah dengan anak-anak sebaya, yaitu memang beliau berprestasi mulai dari SD, SMP, kemudian melanjutkan. Saya masuk STM, Pak Bupati Pak Adi Rozal juga masuk STM. Nah, masuk STM juga beliau aktif di OSIS waktu itu. Memang ciri-ciri atau tipe kepemimpinan sudah nampak dari awal. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke jenjang ke perguruan tinggi, namanya itu IKIP, waktu itu IKIP Padang, sekarang UNP, jurusan seni rupa. Pak Adi Rozal juga masuk ke seni rupa. Masa kecil ya sama dengan anak-anak sebaya. Kalau istilah desa kecil kami namanya Kota Beringin, Kota Beringin, Sulak Panjang, sekarang Kecamatan Sulak. Ya kalau pulang sekolah main di sawah, main layang-layang, kemudian juga mandi di sungai, pakai benan mobil itu diisi dengan angin, kemudian dinaikin, dihanyutkan, main sama teman-teman sebaya. Begitulah masa kecil Pak Bupati Pak Adi Rozal. Nah sekarang sebelum ke Kerinci sebagai pimpinan atau kepala daerah Bupati Kerinci, beliau dosen di
dulunya ASKI Padang Panjang, sekarang ISI namanya. Beliau dosen, ya, kemudian juga pembantu rektor di sana kan, direktur namanya, direktur, pembantu direktur. Kemudian beliau mencalonkan diri masuk ke kancah politik. Di samping dia orang akademis, dia masuk ke politik, itu dicalonkan sebagai wakil wali kota Padang Panjang dan berhasil. Kemudian pernah juga menjabat karena ada pergantian wali kota Padang Panjang, beliau juga pernah sebagai PJS, pejabat di pejabat wali kota. Nah, habis pengabdian beliau Padang Panjang, kebetulan di Kabupaten Kerinci ada pergantian pimpinan, itu pilkada. Nah, beliau mencoba untuk istilahnya mengadu peruntungan, dan berkat dorongan keluarga sudah izin pada istri, anak-anak untuk mewakafkan pemikiran, tenaga beliau untuk di Kerinci membangun tanah kelahiran, kampung kelahiran. Beliau pulang ke Kerinci dan alhamdulillah pada tahun 2014 beliau maju dan berhasil ya untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Kerinci. Dan selama beliau menjabat Kabupaten Kerinci, ya saya pribadi sebagai teman beliau dan juga yang lain sesuai dengan kemampuan, skill kita dan background pendidikan kita. Kemudian ya terlepas dari masalah keagamaan, memang beliau ya memang orang istilahnya itu di pendidikan agama beliau memang kuat sekali karakter pendidikan agama beliau. Ingat saya waktu kuliah kami satu rumah kos, satu kamar malah. Beliau itu di samping siangnya kuliah, sorenya atau ada jam-jam kosong tidak kuliah, beliau mengaji di musala di belakang rumah kos kami di Air Tawar. Nah, beliau kalau istilahnya jadi garim, ya jadi mengajar anak-anak ngaji, jadi garim masjid di sana itu. Dan pernah beliau ini Pak Bupati kita sekarang, ya karena ya maklum lah waktu itu kan transportasi tidak sama dengan sekarang. Ya, waktu ngirim uang dari Kerinci dari orang tua itu sistem wesel pos itu sampai 1 minggu. Nah, beliau juga pernah jadi kondektur bus kota, jadi kuli bangunan. Bis kampus isi sekarang ada 2 buah, itu adalah hasil dari lukisan saya. Jadi saya tidak terima duit, yang terima kampus saya 2 buah bis. Berarti Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. putra kelahiran Kerinci yang memiliki basic seorang tenaga pengajar sebagai dosen di Sumatera Barat dan memilih untuk mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai Bupati Kerinci 2 periode. Inilah kisah Bupati Kerinci Adi Rozal. Bersama Pak Adi Rozal, ketika nama Anda disebut, semua masyarakat di Provinsi Jambi mengingat ini adalah sosok bupati yang selalu tersenyum, ramah. Pak, kita pengen tahu sebenarnya kisah Bapak masa kecil di tanah kelahiran Anda seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya saya orang-orang biasa saja. Orang tua saya, bapak saya adalah guru SD dan ibu saya cuma ikut suami. Nah, tidak kerja apa-apa. Tapi kami dalam keluarga, orang tua saya memang mendidik saya, kami beradik kakak itu agak keras dalam pendidikan, itu nomor 1, kemudian diutamakan. Tentu yang lebih utama adalah agama yang diajarkan kepada kami. Dan kakek saya juga seperti itu, jadi saya patuh aja dengan orang tua. Apa yang diminta oleh orang tua saya lakukan seperti itu. Misalnya di SD kecil-kecil dahulu, ketika SD, mungkin di kampung saya adalah informasi waktu itu
bahwa saya lah yang anak kecil yang pertama rajin ke masjid. Paling rajin ke Ya. masjid. Dan anak kecil yang di daerah saya yang paling pertama azan di masjid saya. Belum sekolah. Belum masuk sekolah saya sudah rajin ikut orang tua ke masjid, dan sudah masuk sekolah tanpa orang tua pun saya ke masjid terus menerus. Jadi dari kecil memang dididik agama ini harus Ya, kuat sebagai agama. tonggak hidup Ya. ya Pak. Dan juga untuk pendidikan. Nah, saya pendidikan saya setelah tamat SD masuk SMP di Kerinci. Tamat SMP saya sebenarnya ingin masuk sekolah menengah seni rupa. Tapi orang tua saya menyatakan kamu masih kecil, belum pantas untuk merantau. Karena memang sekolah menengah seni rupa hanya ada di Padang ketika itu. Akhirnya saya masuk STM. Masuk STM Pak. STM. Oke, STM, jurusan bangunan, jurusan bangunan. air. Oke. Setelah masuk STM bangunan air, kemudian saya justru kembali kepada S1 seni rupa. Kecintaan terhadap seni rupa itu dasarnya apa sih Pak? Saya suka melihat orang tua saya yang guru SD itu pandai melukis. Oh, berarti memang bakat ini ditularkan dari orang tua? Ya. Oke. Jadi beliau suka melukis, saya tertarik dengan melukis. Setelah tamat STM, saya masuk ke, sebenarnya saya ingin jadi insinyur, insinyur arsitek. Ketika itu saya nilai STM adalah nilai alhamdulillah yang terbaik. Di STM saya belum pernah dari kelas 1 ketika itu perpanjang tahun 3,5 tahun, saya belum pernah ranking 2. Berarti ranking 1 terus? Alhamdulillah. Wow. Dan pernah mendapat salah satu kandidat siswa teladan. Siswa teladan. Ya, siswa teladan. Tapi sayang ketika itu saya mengharap karena kita tidak mampu ya, berharap dapat mahasiswa undangan untuk arsitek. Pak, tadi kan kalau misalnya bicara tentang pendidikan Bapak, ini STM-nya bangunan, Ya. bangunan air. Ada hubungannya nggak sih dengan seni rupa? Di STM itu kan juga cukup banyak menggambar. Jadi SMP tidak jadi masuk SMR, saya masuk ke STM, saya jadi insinyur, cita-cita. Tapi ternyatanya saya tidak dapat undangan, sedih saya. Saya kembali kepada cita-cita semula untuk ke seni. Iya. Alhamdulillah saya dapat seni rupa. Pak, masih ingat nggak sih karya seni lukis yang pertama kali Bapak buat? Oh, lukis yang Iya. waktu STM saya pernah ikut lomba lukis dan sekaligus pameran, yaitu ada seniman provinsi Jambi yang datang ke Kerinci ketika itu. Lukisan yang saya buat itu adalah ada di Kerinci ini kan untuk bawa padi itu ada namanya jangki. Jangki atau ambung itu yang robek. Yang robek yang dibawa oleh seorang kakek yang tua. Itu yang Anda lukis? Itu yang saya lukis. Masih ada lukisannya? Ya enggak lah, waktu STM sekali itu. Oke, sampai sekarang hobi itu masih nggak sih Pak tersalurkan? Terakhir saya melukis 2007. Dan lukisan saya yang monumental bagi saya adalah ketika lukisan saya sujud syukur. Itu inspirasi saya ketika saya di S2 di Bali. Bali hampir terkoyak, Indonesia hampir terkoyak, tapi syukur tidak jadi terkoyak. Jadi sujud syukur itu orang lagi sujud, tapi di latar belakangnya pura, pura Bali. Dan lukisan ini dibeli oleh Ibu Megawati. Itu dibeli Pak? Ya, Ingat diambil. harganya berapa? Sebenarnya beliau membeli. Tanya sama rektor saya dari pemerintah, Pak Adi mau jual berapa? Saya bilang kalau ide yang mau dibeli, saya nggak mau jual. Mahal sekali, pasti nggak sanggup beli. Tapi karena ini lukisan dibeli oleh Ibu Megawati, saya serahkan lukisan dan barter dengan dua buah bis. Bis kampus isi sekarang ada 2 buah. Itu adalah hasil dari lukisan saya. Wow. Jadi saya tidak terima duit, yang terima kampus saya 2 buah bis. Berarti ide hasil kreativitas di barter dengan kepentingan orang banyak. Orang banyak. Oke. Saya tidak ngambil lukisan. Jadi dua bis itu untuk 1 buah lukisan saya.
Wow, luar biasa. Pak, kalau misalnya bicara tentang masa kecil Bapak, yang paling diingat kesulitan, suka, duka yang dihadapi Pak? Saya waktu kecil karena memang hidup susah, ya jual es saya pernah, kemudian mengambil pasir. Dahulu tidak ada keresaan itu untuk bungkus itu dengan daun. Saya juga mengambil daun, kemudian jual daun. Dengan 6 bersaudara Pak, Ya. kalau ketika bicara tentang ekonomi keluarga, seorang guru, Bapak dan ibu rumah tangga Pak, kesedihan dan juga kehidupan perjuangan yang dihadapi seperti apa? Waktu itu mungkin kita agak terbeban ya. Tapi baru saya tahu arti yang kondisi seperti itu setelah dewasa. Jadi indah ketika kita mendapat yang kecil pun, karena dahulu tidak dapat. Ketika kecil kita dapat, kita bersyukur sekali. Jadi saya tidak menyesal dengan orang tua saya yang sulit kehidupannya. Dan justru saya dengan adik saya dan keluarga saya itu bersyukur hidupnya susah. Ketika sekarang Allah berikan sedikit saja, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Pendidikan S1 ditempuh dengan jurusan seni rupa. Seni rupa yang ketika itu juga ketika saya S1 saya ingin juga menggambarkan. Orang tua saya mengirimkan duit waktu itu ke tempat saya kuliah. Ada beras, kemudian duit sekitar 24.000. Sementara kebutuhan melukis saya untuk seni rupa itu 18.000. Sewa rumah itu sekitar 12.000. Berarti minus 6.000 dong. 6.000 belum lagi untuk masak makan. Minus banget ya Pak? Minus banget. Jadi teman sekamar saya saja itu minimal itu ngirim duit orang tuanya adalah 60.000. Bapak 24.000. Lalu apa yang dilakukan? Saya jadi marbuk atau garing masjid. Marbuk masjid, kemudian saya jadi kuli bangunan. Karena saya tadi jurusan bangunan itu untuk jadi rahasia Allah nyatanya saya ada bekal untuk jadi kuli bangunan, kemudian juga jadi kernek mobil. Itu mencukupi untuk menutupi. Kemudian kalau ada waktu-waktu menjelang 17-an, buat pura waktu itu kan belum ada spanduk yang beliau itu. Jadi kita tulis ya karena saya seni rupa, saya bekerja dengan. Jadi waktu Anda pun semasa S1 juga sudah terkuras untuk pekerjaan ya Pak? Ya. Jadi saya lakoni banyak hal. Ketika itu makanya badan saya kurus. Rambut panjang sebagai seniman, kemudian gizi kurang, jadi aktivis di kampus. Jadi saya tidak pernah organisasi, saya lahap terus, semua organisasi saya ikuti, organisasi yang baik. Kemudian saya bekerja untuk untuk nilai supaya bagus. Kemudian saya juga mencari tambahan kehidupan saya. Ini saya lakukan selama kuliah dan alhamdulillah 4 tahun juga selesai. 4 tahun selesai dengan cepatnya, apalagi seni lukis kan biasanya lama ya Pak, menikmati sekali. Pak, IPK ingat berapa? Ketika itu IPK yang saya dapat 278, yang itu sudah termasuk yang tinggi. Karena rata-rata teman saya ada 2,1, 2,2. Dengan sulit sekali, seni rupa sulit sekali dapat nilai. Dan saya dapat 278 karena itu IPK tertinggi ketika itu. Pak, untuk bicara tentang pendidikan Pak, karena ada 6 bersaudara, membaginya seperti apa? Ketika saya kuliah, adik saya terhenti kuliah. Ketika saya sudah selesai kuliah, adik saya yang nomor 4 dan nomor 5 sampai nomor 6 itu saya yang bantu. Jadi setiap kami ada yang jeda kuliah setahun, kemudian ketika saya sudah bekerja saya bantu orang tua untuk menghidupi untuk belajar adik-adik saya. Menginspirasi sekali ceritanya. Pak, kalau misalnya bicara tentang itu, ketika Anda menjadi dosen berarti selesai S1 atau sudah melanjutkan S2 lagi? Selesai S1. Selesai S1 saya jadi dosen dan di kampus ya karena mungkin bekal organisasi tadi, bekal mau kerja. Umur 29 tahun saya sudah dipercaya menjadi kepala lembaga pendidikan masyarakat. Kemudian umur 31 saya sudah menjadi Pimpro. Kemudian umur 34 sudah, kalau sekarang istilahnya
wakil rektor ya, wakil rektor bidang kemahasiswaan. Wow. 34 tahun. Lalu menyambung untuk kuliah laginya Pak, S2-nya? S2, kemudian ketika 98 berakhir masa tugas saya sebagai wakil rektor, kan lagi drop sekali ekonomi. Ya. Saya kan setiap dahulu kebiasaan saya sampai sekarang itu anak yatim harus ada tinggal dengan saya. Anak yatim Ya. harus Bapak Ya, urus? ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan saya dari pendapatan saya sebagai bupati ini kami sisihkan dengan anak-anak untuk membuat yayasan yang sekarang kami sedang membangun panti asuhan. Ketika Bapak masih kuliah dulu sudah mengurusi? Waktu S2, S2, S3 ya saya ngurusi. Jadi ketika 98 saya ngambil S2, saya jualan ke Bali, saya jualan buku. Kemudian dari Bali pulang ke Padang, saya jual book cover, kemudian jual kain Bali, supaya itu menutupi kehidupan saya. Membiayai hidup dan kuliahnya gimana Pak? Waktu mana? S2? S2, jadi istri saya kan juga sudah bekerja ketika itu, sudah jadi untuk kehidupan rumah bisa di istri saya, kemudian untuk belanja yang lain, belanja saya kuliah, belanja itu tadi saya juga harus bekerja. Pak, Ya. kayaknya untuk sosok Bapak banyak banget yang dilalui. Insinyur nggak jadi, Ya. terus kuliahnya seni rupa. Ya. Katanya sering buat perabot juga Pak. Jadi Mbak perabot mulai dari dahulu tempat tidur, waktu bujangan saya buat sendiri. Kemudian waktu kuliah itu almari saya buat. Dan kebiasaan ini sampai saya berkeluarga dengan istri saya, itu tempat tidur saya buat sendiri, almari saya buat sendiri, meja saya buat sendiri. Itu ahli atau nggak punya duit beli Pak? Nggak punya duit. Bukan kalian nggak punya duit. Karena nggak punya duit jadi bikin ya, karena Nah, bisa. Ya kita mau punya istri juga kan. Jadi tempat tidur bujangnya kan kecil tuh. Sudah istri nggak mungkin tempat tidur bujang, harus lebar kan. Jadi tempat tidurnya lebar, kasurnya kecil. Jadi saya buat sendiri. Wah, luar biasa Pak. Untuk menutup segmen ini saya pengen tanya deh, di belakang ada lukisan, Oh ya, mungkin pemirsa mesti lihat juga, karena ketika saya datang ke rumah dinas ini tertujunya langsung pada ini. Ini ada beberapa tulisan laporan tugas akhir, skripsi, proposal, hingga kayak surat-surat gitu, dan akhirnya ada ijazah. Ceritain dong Pak, itu karena awalnya dari jejak kaki loh Pak. ya. Jadi lukisan ini menggambarkan bahwa untuk mendapatkan ijazah harus melalui berbagai tugas-tugas sebagai mahasiswa. Ada skripsi, ada laporan, ada paper, sampai dapat ijazah. Kalau apabila ijazah sudah ada, maka kita bisa dapat kedudukan. Ada kursi tempat duduk. Nah, untuk mendapatkan itu ada kerikil-kerikil tajam. Ada kerikil-kerikil tajam yang harus dilalui. Mungkin sebagai mahasiswa kiriman yang kurang, duit yang nggak ada, misalnya. Kemudian juga ada panah-panah yang godaan-godaan yang senantiasa mengganggu kita. Tapi apabila kita lalui itu dengan baik, alhamdulillah dapat ijazah. Inilah gambarnya, dan itu gelap. Warnanya gelap, hitam. Ini adalah menggambarkan kesuraman. Jadi warna hitam itu dalam seni rupa psikologinya adalah misteri. Artinya juga bisa kegelapan. Artinya bisa juga kematian. Ini cerminan kehidupan Anda. Saya melihat Kerinci punya potensi. Alamnya bagus, SDM-nya bagus. Tapi saya melihat pengelolaannya yang kurang tepat. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Tidak mudah ketika mendengar perjuangan hidup seorang Bapak Adi Rozal.
banyak hal yang harus diperjuangkan Ya. untuk bisa menghidupi semua saudara. Pak, ketika Anda menjadi dosen, sebenarnya apa sih impian terbesar Anda, Pak? Profesor. Profesor. Ya. Dan sampai saat ini itu dikejarkah? Sekarang ini jadi saya akhirnya memang berserah diri kepada Allah. Pendidikan SD, SMP, STM, mau insinyur nggak jadi, masuk seni rupa. Setelah seni rupa, ingin jadi, setelah jadi dosen, mau menjadi profesor dengan S1, syaratnya harus S2. Saya ngejar S2, syaratnya S3. Setelah saya S3, setelah S2 saya terdampar ke dunia pemerintahan. Akhirnya terbengkalai. Kemudian ketika saya kembali ke kampus, syaratnya harus S3. Saya ngambil S3 lagi. Setelah S3, saya terdampar lagi ke dunia pemerintahan. Jadi sekarang saya harus berhenti. Iya. Harus berhenti. Tapi impiannya kira-kira bakal dikejar nggak sih, Pak? Kalau masih ada kesempatan, saya ingin mengejarnya. Apa yang ingin dilakukan? Setelah ini, saya kan di periode pertama saya meletakkan pondasi-pondasi untuk pembangunan Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan di periode kedua nanti ini saya punya waktu yang senggang. Sudah banyak sangat dalam laptop saya itu, saya ingin buku saya harus dikeluarkan. Sudah ada beberapa buku yang saya buat, tapi belum cukupi untuk credit point untuk menjadi profesor. Pak, akademisi lalu meninggalkan tonggak tersebut bukan hal mudah. Ketika mungkin Anda meneruskan, mungkin sekarang bisa lebih hebat di dunia pendidikan, tapi itu tidak dipilih, Pak. Namun memilih masuk ke pemerintahan, dan bukan di negeri sendiri lagi, karena mungkin sang istri dari wilayah Sumatera Barat. Ceritanya gimana sih, Pak, bisa tertarik untuk itu? Tidak ada tertarik. Jadi saya 2 tahun ada seseorang yang ingin saya sukseskan menjadi wali kota Padang Panjang. Tapi fakta menyatakan lain. Masyarakat Padang Panjang, teman-teman partai politik di Padang Panjang, anggota dewan ketika itu memilih datang terus-menerus ke rumah. Sementara saya mendorong orang lain, mereka minta saya ke rumah. Nah, ini yang menjadi dilematis sekali saya dengan istri. Akhirnya kami istikharah, dan akhirnya memang saya harus masuk ke dunia pemerintahan. Saya tidak punya background tentang pemerintahan. Ya. Bukan orang politik, orang akademisi, orang seni lagi. Tidak mempunyai background tentang pemerintahan. Apalagi ketika pemerintah harus bicara tentang pertanian, harus bicara tentang perindustrian, harus bicara tentang perdagangan. Kalau pendidikan sedikit ya. Harus bicara juga tentang kesehatan. Dan itu harus kita lahap semua. Harus kita lahap semua. Inilah yang membuat saya ketika awalnya mulai masuk pemerintahan, 4 bulan itu hampir saya menyatakan saya belajar. Staf saya panggil, kan kemarin mereka datang ke sini, saya buka arsip saya. Pensiunan itu datang ke sini, saya buka. Bahwa 4 bulan pertama saya panggil staf yang pintar-pintar. Dan kalau ilmunya guru kan menjadi itu, cepat tahu mana yang pintar, mana. Saya panggil, saya tanya mereka, problem tempat Anda apa? Problem tempat Anda. Saya tanya, ini. Sebenarnya saya belajar, saya catat. Setelah saya catat, kemudian ilmu mereka ini saya hantamkan kepada pimpinan mereka, kepala dinasnya. Kepala dinas pasti menjawab. Dia jawab begini. Nah, ya ilmu kepala dinas saya lempar lagi kepada stafnya. Stafnya menyatakan, Bapak kok cepat pintar ya. Sebenarnya saya menggali terus. Nah, tentu stafnya itu menjawab lagi, bukan begitu Pak, begini itu Pak. Nah, inilah yang saya kuasai. Akhirnya alhamdulillah 4 bulan saya kuasai ilmu pemerintahan. Dan go on. Enak nggak sih, Pak, jadi pemimpin di daerah orang lain, Pak? Saya ini kan bekerja karena ini amanah ya. Saya bekerja perfect, all out, dan dibilang enak, ya enak, dibilang nggak enak, ya juga nggak enak. Enaknya apa? Lahan pengabdian kita sebelumnya hanya seputaran kampus, sekarang bisa lebih luas.
dahulu di kampus hanya bisa melihat mahasiswa yang sulit ekonominya saya bantu. Sekarang banyak sekali masyarakat yang ekonominya sulit harus saya bantu. Ini enaknya. Tidak enaknya adalah karena kita tidak punya background tentang itu. Ya. Kemudian banyak problem yang harus saya hadapi. Dan kita harus bekerja habis-habisan untuk itu. Sementara ketika kita jadi dosen, sudah siapkan bahan, ngajar, Udah beres. pulang evaluasi, Iya. selesai. Pak, ketika harus pulang kembali ke Kabupaten Kerinci, masuk ke dunia politik, dan ini bukan hal yang mudah, perjuangannya juga bukan hanya figur, tapi material dan lain sebagainya. Pilihankah yang tepat untuk karir Anda, Pak? Ya, saya melihat Kerinci punya potensi. Alamnya bagus, SDM-nya bagus. Tapi saya melihat pengelolaannya yang kurang tepat. Mungkin saya pikir ketika itu, apa yang saya miliki pengalaman di negeri orang, di tempat orang saja di Sumatera Barat yang begitu tajam persoalan-persoalannya, alhamdulillah saya mampu. Ya. Kenapa tidak saya coba di negeri saya sendiri untuk mengabdikan apa yang saya miliki ke kampung saya Kerinci. Inilah yang membuat saya bismillah untuk membangun Kerinci. Dan ternyata yang saya ragukan dahulu bahwa untuk menjadi kepala daerah harus modalnya banyak. Saya tidak termasuk orang yang banyak modal. Niat. Ya, niat modal ada, tapi tidak sebanyak yang orang bayangkan. Baik pada periode pertama maupun periode kedua sekarang. Keyakinan untuk bisa menang pada pemilihan itu gimana sih, Pak? Saya tidak mau percaya saja kepada orang yang datang kepada saya. Apakah itu tim sukses, apakah itu yang ngomong baik-baik tentang saya, tidak mau percaya. Saya harus menyelami betul kepada tengah masyarakat, apakah memang masyarakat suka dengan saya atau tidak. Dan itu sampai sekarang saya lakukan kepada masyarakat. Saya bisa dengarkan denyut nadi masyarakat ketika saya salat jemaah. Ya. Kemana-mana, habis salat saya gelar pertemuan dengan masyarakat. Saya juga bisa ke tempat ibu-ibu karena ikut majelis taklim, saya bisa tanya kepada mereka. Saya juga nongkrong di warung-warung, saya tanyakan. Hal tersulit, Pak, untuk membangun Kerinci, Pak, karena kita tahu Kerinci jauh daripada ibu kota. Mungkin ini adalah pekerjaan berat pada periode pertama Anda. Apa yang dilakukan, Pak? Saya melihat Kerinci ini menjadi jauh karena memang jarak tempuh. Ya. Jarak tempuh karena jalannya juga jelek. Maka hal yang pertama yang saya harus lakukan adalah bagaimana akses transportasi dari Jambi ke Kerinci harus bagus. Belum cukup pesawat landasan yang sudah ada Kerinci, kenapa tidak dioptimalkan? Ya. Alhamdulillah itu kita lakukan dan itu berhasil. Sehingga orang menyatakan Kerinci itu jauh, kalau jalannya mulus orang pasti datang. Kemudian Kerinci ini yang mempunyai potensi alam. Kalau sesuatu yang sudah menarik, jauh pun pasti dikejar orang. Sama halnya kita misalnya ada sesuatu yang menarik, walaupun di ujung kita kejar. Suka dukanya pada periode pertama Anda apa sih, Pak? Ini menyatukan apa yang saya inginkan dengan aparatur, kemudian menjelaskan kepada masyarakat. Dahulu misalnya ketika harga kopi, harga kayu manis rendah, masyarakat mengeluh semuanya. Setelah disertifikatkan harganya mahal, masyarakat merasa bahagia dengan harga mahal. Timbul lagi problem lain, misalnya pencurian kayu manis. Ini jadi buah pikiran bagi saya yang terus-menerus untuk berbuat ke masyarakat. Sekarang masyarakat bergairah menanam kayu manis. Ketika mereka bergairah kayu manis, mungkin orang lain, wah dah kayu manis mahal. Tapi kan mereka tidak pernah bayangkan 15 tahun akan datang bagaimana. Maka saya harus teropos, walaupun nanti saya sudah tidak ada lagi, mungkin sudah jadi cacing, sudah meninggal barangkali. Tapi jangan sampai saya meninggalkan masyarakat tanam kayu manis 15 tahun akan datang kayu manis jadi murah. Saya nggak mau. Maka saya teropos dengan dengan Dewan Rempah Indonesia, kemudian dengan Gen University
ini Eropa. Pak, untuk maju di periode kedua ini memang keinginan pribadi atau keinginan masyarakat atau keinginan partai, Pak? Jadi saya dengar-dengar dengan masyarakat, Pak, Bapak harus maju kedua kali. Saya dengar juga di di partai politik, Pak Adi, kami siap untuk mengusung Pak Adi. Saya tanya juga di kalangan birokrasi, Pak Adi jangan tinggalkan kami. Kami lagi semangatnya kerja, jangan tinggalkan kami. Tapi saya masih biarkan saja ini berkembang. Saya kumpulkan keluarga, anak, istri saya kumpulkan. Saya tanya mereka, bagaimana kalau ayah maju lagi? Mereka tidak suka. Kita istiqlal terus. Di mana tempat saya istiqlal. Baru pada bulan Agustus atau Juli 2017, yes, maju. Saya cari perahu atau partai politik pengusung. Saya tidak pasang aksesoris, baliho, itu tidak pernah saya pasang. Setelah dapat partai pun 25 Oktober, saya juga belum pasang baliho. Baru pada tanggal 1 November itu pun desakan oleh partai pengusung pasang baliho, baru saya pasang baliho. Impian Anda untuk maju ke periode 2, Pak, Ya. apa yang ingin dibangun lagi di Kerinci ini, Pak? Saya ingin betul Kerinci ini adalah seperti yang diminta oleh pusat secara ekonomi, tapi ekonomi akan baik. Alhamdulillah sekarang misalnya masyarakat sudah bisa sekitar 200 orang per bulan bisa umroh, pertumbuhan ekonomi bisa 6,48, melampaui Jambi dan Jampol nasional. Dan yang saya bayangkan nanti Kerinci ini betul-betul sebagai daerah tujuan wisata, brand wisata yang dari berbagai akses itu memudahkan orang ke Kerinci. Saya sudah masukkan ke Provinsi Jambi bahwa nanti setelah ada Trans Sumatera rel kereta api harus mencantol ke Kerinci. Jadi ini harus dilewati. Ya, harus ada mencantolnya Kerinci. Alhamdulillah saya juga sudah masukkan Danau Kerinci itu kepada prioritas pembangunan danau Indonesia, itu menjadi nomor 2 setelah Danau Toba. Itu sudah masuk kepada Bappenas. Apakah kereta api nanti akan lahir 20 tahun yang akan datang, saya nggak tahu. Tapi yang penting itu sudah jadi pikiran saya, gagasan saya. Strategis. Saya ingin anak-anak Kerinci itu dari segi agamanya kuat, dari segi adat budayanya mereka tetap punya adat dan budaya. Ilmunya boleh tinggi kemana-mana. Pak, kalau untuk bicara impian dulu, sebenarnya orang tua pengennya Bapak jadi apa sih? Kalau Bapak masih ingat? Orang tua saya dulu hanya menginginkan anaknya jadi anak yang soleh. Bisa saja untuk menjadi pembaca doa ketika ada orang kenduri. Orang tua saya sudah senang. Dan sekarang lebih dari itu? Alhamdulillah sekarang setiap Jumat, hampir setiap Jumat saya masih tetap khatib. Ya, doa, alhamdulillah bisa. Walaupun tamat STM, tamat seni rupa, tetap jadi khatib. Karena agama nomor 1 ya, Pak? Ya, karena agama nomor 1 di keluarga. Inilah yang membuat saya ada satu sisi saya sedih. Tahun 2004 itu bapak saya meninggal dunia. Hanya baru 2 tahun saya jadi wakil wali kota. Beliau meninggal dunia. Ibu saya bisa menikmati saya jadi bupati. Inilah kondisi saya, belum mampu untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Impian Anda yang belum tercapai apa saja? Saya orang tua?
Kalau ibu saya sudah menghajikan, tapi bapak saya enggak. Hanya untung saja ketika saya haji kedua kali kemarin, saya bisa untuk menghajikan orang tua saya. Tapi beliau belum sempat haji ketika meninggal dunia. Ini membuat saya rasanya ada yang kurang gitu terhadap orang tua. Pak, terakhir mungkin untuk para orang yang ada di sekeliling Bapak, bukan hal yang mudah menjadi pejabat nomor 1 di daerahnya. Tidak sedikit juga orang yang tidak suka karena kebijakan itu pasti ada pro dan kontra, Pak. Apa yang ingin disampaikan? Saya tidak pernah merasa sakit hati dengan orang. Saya tidak pernah mendendam dengan orang. Saya ingin memaafkan orang semuanya. Kalaupun ada orang benci dengan saya, sakit hati dengan saya, apalagi memfitnah saya, itu bahagian amal dari saya. Saya terima apa adanya. Kritiklah saya sebanyak yang mampu kritik saya. Tapi saya lebih suka kalau kritik saya itu berikan solusi. Dan biarkan saja kita ini membangun bersama-sama untuk Kerinci kita. Promosikan Kerinci, Pak. Kepada kita semuanya, mari bangun Kerinci ini. Siapapun Anda, baik sebagai orang Kerinci yang ada di Kerinci, sebagai orang Kerinci yang ada di luar daerah, ataupun yang bukan orang Kerinci, mari cintai Kerinci, bantu kami membangun negeri. Ibu, Melanie pengen nanya sebenarnya, Bapak itu kenapa sih bisa menarik hati, memikat Ibu? Ceritain dong. Oh iya, Bapak itu seorang yang humoris. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Di balik keberhasilan kesuksesan Bapak Bupati Adi Rozal tak lepas dari seorang wanita cantik. Saya langsung sapa Ibu Bundo yang biasa dipanggil Bundo Nailil. Ibu, Melanie pengen nanya sebenarnya, Bapak itu kenapa sih bisa menarik hati, memikat Ibu? Ceritain dong. Oh iya, Bapak itu seorang yang humoris. Kemudian ya tentu penyayang, sabar, dan kalau kita diskusi itu selalu nyambung gitulah. Artinya sangat perhatian, apalagi terhadap keluarga. Oke, katanya ke satu kampus ya, Bu? Oh iya, waktu dulunya. Oke, satu kampus sebenarnya Bapak itu sudah tamat kuliah, saya baru masuk. Jadi Bapak mau wisuda, saya baru masuk. Jadi ketemunya sebenarnya waktu zaman tahun 80-an ya, tahun 85. Wow, udah lama banget ya. Jadi Bapak itu ospek lah, senior gitu. Oh, berarti Ibu ini mahasiswi cantiknya, juniornya yang di ospek. Cantik bagi Bapak barangkali. Iya. Nah, itu ceritain dong Bu, sebenarnya kan kalau misalnya antara senior dan junior kan kadang-kadang galak tuh seniornya. Bener nggak sih Bapak tuh pernah galak juga? Oh enggak, kalau ini kebetulan beliau panitia ospek, jadi menasehati nanti kalau kuliah yang rajin ya, yang tekun ya gitu. Ingat orang tua di kampung bagaimana. Jadi sama mahasiswa baru beliau mungkin di situ juga kali ya jodohnya. Jadi suka. Karena lebih kalau istilah Jawanya ngelonin gitu ya. Jadi lebih memberikan arahan yang positif gitu. Bu, kalau misalnya ngomongin Bapak nih, Bapak itu kan senior. Kok bisa tertarik sih dengan orang Kerinci? Ibu kan ngomong-ngomong orang Sumatera Barat. Apakah perbedaan yang tipis ini cukup meyakinkan untuk bisa bersatu? Awalnya sih saya tidak tahu Bapak itu orang mana gitu. Artinya saya tahunya Bapak orang mahasiswa, orang Padang,
ya sebagai senior yang baik. Jadi saya tidak memandang apakah orang Kerinci, orang mana gitu. Kebetulan saya SMA-nya juga bukan di Sumatera Barat, jadi saya di Jakarta, SMP-nya juga di Jakarta. Jadi saya mengenal Indonesia lah gitu, nggak mau orang Kerinci, mau orang mana. Kayaknya jodoh deh. Pokoknya nggak ngelihat suku mana Enggak, gitu ya. saya nggak pernah lihat suku-sukunya gitu. Yang penting mungkin karena kebaikan ya waktu ospek itulah mungkin tertarik pertamanya. Berarti menikahnya sejak Bapak menjadi apa sih Bu? Dosen. Dosen Iya. di salah satu kampus di Sumatera Barat ya. Iya. Ibu mengajar. Saya belum. Belum mengajar waktu itu. belum. Ketika itu Bapak jadi dosen, Ya, lalu Ibu saya belum bekerja, mengajar. Belum. lalu Ibu sama Bapak menikah. Iya. Dan Ibu mengajar di SMA-nya sejak kapan? Sejak tahun 92 udah punya anak satu. Oke, Bu, Bapak kan memilih untuk menjadi seorang akademisi, memilih menjadi wakil wali kota di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya. Sebenarnya Ibu suka nggak sih dengan itu? Karena seorang akademisi lalu beralih loh ini. Kalau saya prinsipnya begini, suka nggak suka ya, tapi kita biasanya adalah mengabdi. Artinya mengabdi kepada masyarakat dan pekerjaan. Jadi saya tidak pernah bilang apapun yang menjadi keputusan suami saya ikuti, dan saya selalu mensupport dari belakang dengan memberikan ya setidaknya kita tidak banyak saya tidak pernah meminta sesuatu gitu harus jadi begini jadi itu, tidak, mengalir saja. Bu, masih Apakah ingat hendak nggak Allah? sih hal yang ketika Bapak izin, setidaknya kan ada izin ketika melepas menjadi akademisi, menjadi dosen, lalu memilih di dunia politik sebagai wakil wali kota, karena sebagai kepala daerah harus melalui partai seperti itu. Izin yang masih diingat sampai sekarang apa sih? Oh, begini. Bapak itu dulunya kan dosen, terus beliau jadi wakil wali kota Padang Panjang itu karena bukan melalui partai sih dulu. Itu pilihan anggota DPRD Padang Panjang. Memang sebelumnya orang datang istilahnya dulu meminang. Meminang Bapak, menyuruh Bapak menjadi wakil wali kota. Kita ngimpi sih enggak, cuman begini. Lah orang mau apa, kita nggak punya apa-apa gitu. Kita cuman punya ini gitu. Maaf, kami hidup dengan kesederhanaan aja. Ya jadi tidak punya fasilitas yang seperti orang kebanyakan gitu. Artinya punya rumah mewah, mobil mewah, tidak. Walaupun sebenarnya Bapak itu kalau dilihat dari jabatannya pernah jadi direktur PR3 kalau sekarangnya, pembantu rektor 3 kemahasiswaan, pernah jadi Pimpro, mengelola dana 1,3 miliar. Sudah pejabat tinggi lah ya di kampus. Sudah pejabat tinggi di kampus. Tapi orang datang mau melamar Bapak sebagai wakil wali kota, ya kita ini coba istikharah dulu deh gitu. Gimana kata Bapak kan? Ya kita istikharah. Seandainya diizinkan Allah, baik untuk keluarga kita, baik untuk masa depan kita, untuk dunia akhirat kita gitu. Kita selalu istikharah, segala sesuatu keputusan kepada Allah. Ingat nggak Bu, timing waktu Bapak untuk memilih dan bilang yes untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah? Saya rasa kami begini, orang datang, kebetulan waktu itu kita habis Jumatan, kadang gini, ayolah Bang, nggak apa-apa, mungkin kita istikharah dulu. Kalau Allah rasanya orang mendesak gitu, ayolah Bang gitu, panggilnya Abang ya di orang-orang yang datang, teman-temannya, ayolah Bang, kami sangat berharap gitu. Ya tunggu dulu, mungkin seminggu 2 minggu gitu, sementara waktu pendaftaran udah hampir habis gitu. Jadi tentu 2 hari 3 hari ya datang orang kembali. Artinya memelas gitu, artinya meminta sangat gitu. Terus gimana kata Abang gitu, oh iya nggak apa-apalah, kalau seandainya baik itu kita kan udah istikharah, berarti kalau jawaban kita iya sekarang ya berarti udah izin Allah gitu. Oke Bu, ketika Bapak berkiprah mengabdi di Sumatera Barat, namun memilih untuk kembali ke
daerahnya, tempat kelahirannya ke Kerinci, itu juga didukungkah Bu? Awalnya tidak. Awalnya tidak. Tidak. Kenapa? Saat mencalon itu 2012. Saya pertama mengatakan kepada Bapak, apa tujuan untuk jadi bupati ini? Saya tanya dulu, apa tujuan? Lalu Bapak menjawab? Bapak jawab, ya kita mengabdi kepada masyarakat gitu. Artinya membantu masyarakat karena apakah uang? Tidak. Saya nggak mau itu dulu. Karena apa? Apapun jabatan Bapak, walaupun berapapun uang yang saya tahu gaji Bapak berapa. Kalau PNS kan tahu saya. Ya. Lebih Bapak bawa uang, saya tanya, ini duit dari mana? Kemudian uang apa? Halal apa haram? Kalau misalnya ini dari sini gitu, rasa-rasanya saya tidak artinya mungkin saya mengatakan halal sih, mungkin halal gitu ya, tapi datangnya dari mana saya suruh bawa aja lagi. Tanya sama Bapak kalau nggak percaya. Jadi sampai sekarang pun begitu gitu. Jadi saat mau memilih Kerinci, saya tanya dulu, Abang tujuannya mau jadi bupati apa? Apakah uang atau jabatan atau apa gitu? Ya Bapak menjawab, ini adalah salah satu kita ibadah. Dan dengan jawaban ibadah akhirnya Ibu Saya memberikan izin. izin belum 100%. Oke. 100%. Lalu sampai Bapak udah setahun bolak-balik Kerinci gitu ya, saya belum mau pulang Kerinci. Saya masih ingin bukti dulu gitu, artinya serius nggak gitu, atau benar nggak ini apa misi Bapak untuk ke Kerinci gitu. Karena saya nggak pernah membayangkan kita sudah rasanya hidup mati, rasanya nanti di Kerinci di Padang Panjang gitu. Saya nggak mikir juga. Kemudian saya ada teman Bapak yang ini ketika Lebaran pulang 2012 juga saya pulang, kemudian ada temennya, ayo labun katanya gitu. Seandainya ini tolong izinkan Ridho aja katanya. Pokoknya Bunda enggak ini gitu, enggak berpikir banyak lah gitu. Kita nggak punya uang, saya bilang, soalnya di sini serba-serba pakai duit gitu kan. Partai harus pakai duit, nanti sosialisasi pakai duit. Kita nggak punya itu. Saya punya tabungan untuk anak saya ke sekolah, saya bilang gitu. Anak saya itu kelas 3 SMA, dia mau kuliah, nanti saya nggak punya uang, saya bilang gitu. Kita nggak punya duit, semua kalau mau maju itu harus pakai duit, kan begitu ya. Nggak, pokoknya kami tanggung jawab, nggak ada yang pakai duit gitu. Nah, bilangnya begitu Kak temennya, tolong ridoin aja deh, ikhlaskan, coba Bun katanya, ikhlaskan gitu. Akhirnya saya pulang ke Padang Panjang, Bapak pulang juga. Terus saya bilang gini, seandainya memang niat kita adalah untuk membangun Kerinci, kemudian mari kita bersama-sama kita berikan kita ini pulang ke Kerinci untuk orang Kerinci, mengabdilah untuk Kerinci gitu. Lalu itu aja. Ibu memberikan izin akhirnya. Ya akhirnya saya izin dan dengan ya sebenarnya terus terang awalnya karena saya tahu persis kalau di sini ini ada yang bertentangan dengan hati nurani. Hati nurani kalau jadi bupati itu karena saya memang tidak nggak pernah minta mau jadi apa gitu. Yang penting saya tidak mau Allah itu nanti murka kepada kita gitu. Artinya apa yang kita lakukan mohon ridho Allah, begitu aja selalu gitu. Akhirnya ya saya ridho. Memang ya kita ini terbuka. Tapi saya tidak ikut campur masalah pekerjaan. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Bu, kita lanjut ngobrol, tapi saya menuju satu spot yang katanya ini Ibu yang Kita ke hobinya. taman, oke. Ke taman Ibu yang kelola ya? Iya. Oke, yuk kita lihat. Bu,
Ya. ketika mengizinkan Bapak menjadi kepala daerah, pengorbanan yang dilakukan apa saja sih? Karena kalau misalnya kita bicara sebagai kepala daerah ataupun pejabat lah, setidaknya waktu sedikit terkuras untuk pekerjaannya. Oke, iya. Jadi kalau dibandingkan dulu sebagai dosen tentu ya waktu untuk keluarga sudah berkurang. Tetapi ada hal-hal yang memang kami selalu lakukan, walaupun waktu Bapak itu sudah kurang buat anak-anak, buat keluarga dari pagi sampai malam, tapi kita tetap menyempatkan waktu setidaknya habis maghrib itu makan bersama. Makan bersama ya. Jadi harus ngumpul di waktu maghrib makan. Disitulah saatnya untuk saling bercerita. Bapak itu kan paling suka bergurau, artinya mengajak anak-anak ini untuk bercanda-bercanda gitu. Jadi akhirnya ya suatu waktu yang memang paling berharga adalah kumpul saat makan. Bu, apa sih hal yang kerap dilakukan untuk bersama ketika weekend, apalagi Kerinci kan kita tahu nih indah banget sama dengan Sumatera Barat. Yang sering dilakukan ibu sama bapak bersama anak-anak apa? Pergi ya jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Kalau untuk Kerinci kemana spot yang paling sering dituju? Ini kan anak-anak udah pada pisah Mbak Belani. Ada yang di Jakarta, kemarin itu ada yang di Bandung gitu ya. Jadi saat pulang kadang kita pergi tidur di mes buat bakar-bakar ubi, bakar jagung atau Bapak bakar suka ikan. makannya apa sih Bu? Bapak? Ada istilahnya makan terong ditumis, itu namanya sambal astor. Sambal astor. Kalau saya bilangnya, kalau Bapak bilang sambal astor. Terong ditumis. Terong ditumis kasih teri. Enak banget ya. Oke. Itu ibu yang masak atau boleh yang lain masak? Oh, saya yang masak. Harus ibu yang masak. Ya. Jadi bapak mau makannya dari tangan ibu ya? Ya setidaknya gini. Sekarang pun kalau misalnya bapak mau udah kangen masakan, saya yang masak nasi goreng, masak sambal gitu. Yang penting ibu yang masak. Oh iya, penting saya masak. Bu, ini kan kalau misalnya bapak sebagai kepala daerah, tentunya ibu juga banyak kegiatan-kegiatan untuk mendampingi dan mensupport bapak. Ya. Itu membagi waktunya seperti apa? Antara saya dengan Antara bapak dan ibu. Ya kita harus inilah mengikuti acara dulu, kegiatan-kegiatan. Harus gimana ya? Bener-bener bagi waktu gitu ya? Iya, harus on time. Kemudian ya kumpul. Harus kumpul, intinya Iya. walaupun memang kegiatannya banyak, masing-masing ada acara, tapi ini harus bisa bersama. Malam, Harus bareng-bareng ya. Iya, Jadi maghrib. kalau udah kegiatan udah habisin siang aja. siang. Ya kalau malam kegiatan ya ikut juga. Jadi ikut Jadi- juga ibunya. Nggak bisa ya, sepertinya begini, tidak bisa seperti dulu sebagai dosen kan begitu. Kalau sekarang kan kita sudah menyerahkan diri kita untuk masyarakat. Ya. Kalau sudah begitu, setidaknya ada waktu itu yang dimanfaatkan untuk keluarga. Misalnya pagi ya pagi, kalau malam ya malam. Kalau untuk urusan mendidik anak Bu, karena masih ada ya satu yang masih bersekolah, gimana sih? Dua Bapak? yang sekolah. Oh, masih ada dua yang bersekolah. Satunya Mancendikia, Jambi, Di Jambi. tinggal di asrama. Yang satunya di sini. Iya. Itu gimana Bu urusan waktu untuk membagi anak, ada urusan yang dipilah-pilah nggak, atau ya udah ibu aja deh yang Oh enggak. Kalau giliran saya yang keluar, bapak di rumah ya bapak. Kalau ada saya. Tapi kalau ada dua-duanya, kita punya aturan buat mereka, tetapi tidak ketat, apalagi dengan adanya HP sekarang. Jadi kami punya aturan namanya kalau bapak bilangnya 0609. apa itu artinya? Atau 1821. Mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, HP, TV atau laptop kalau tidak penting sekali diletakkan Tidak digunakan. di satu tempat, tidak boleh digunakan. Mau bermain, mau belajar, mau cerita, mau curhat dari 6 sore sampai jam 9 malam.
Wah, jadi ada aturan mainnya ya. Itu sudah lama kami lakukan. Nah sekarang ini karena yang satu ini tinggal satu di rumah, saya malah lebih ketat lagi karena saya lebih sibuk dengan kegiatan. Mulai maghrib sampai besok pagi nggak boleh pegang HP. Berarti sangat ketat lah ya, Ya, dibandingkan sekarang kemarin. ini, tapi anak-anak udah ngerti aja kalau maghrib taruh HP-nya jam 6 sebelum maghrib gitu. Hal yang nggak disukain Bapak apa sih? Yang nggak disukain, Yang nggak disukain? kayaknya yang apa ya? Paling tidak disukai kalau tidak disiplin aja. Jadi Bapak sangat on time, disiplin. Disiplin dari segi misalnya kalau peraturan harus begini ya harus dijalankan. Jadi jangan neko-neko ya. Iya. Jadi hati-hati kalau bagi bawahannya yang neko-neko. Oh, Habis. pastilah. Pastilah. Bu, nah ini terakhir nih untuk segmen Ibu, saya mau tanya sebenarnya ketika menjadi kepala daerah, urusan tentang daerah banyak banget, dari A sampai Z, masalah banyak banget, karena nggak satu orang dua orang yang diurusin, banyak banget. Ya. Ibu sering diajak sharing nggak? Sering. Memang ya kita ini terbuka. Tapi saya tidak ikut campur masalah pekerjaan. Misalnya kata orang kan istri pejabat itu kan mengatur suami masalah jabatan, masalah penempatan orang. Kalau saya tidak, dari dulu saya tidak pernah. Tetapi misalnya Bapak mau ini cerita kalau tadi ada masalah begini atau ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu diceritakan ke orang, kita aja yang tahu, itu sayangnya ada. Jadi ada sharing. Ada. Tapi Bu tidak sama Tidak sekali sama untuk sekali mengatur. ikut campur masalah pekerjaan. Bu, hal terberat yang pernah Bapak hadapi semasa menjadi wakil wali kota hingga Bupati Kerinci ini sudah 2 periode. Ingat yang pernah di-sharing? Masalahnya untuk mengajak orang sejalur dengan kita. Artinya kita pejabat itu harus jujur, jangan korupsi. Jadi ketika ditemukan itu masih yang susah sih dibilangnya. Terus terang, nggak bisa dibuka. Itu pernah di-sharing dan Iya. itu hal terberat yang Berat. Bapak hadapi. Ya. Jadi kita kan ingin menciptakan pejabat atau ASN yang mau bekerja keras, jujur, Dan bersih. bersih. Nyanyi yang saya kuasai adalah nyanyi Garuda Pancasila. Kemudian yang istri saya inilah yang bukan asli Kerinci, tapi pintar sekali lagu Kerinci. Ayo. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Ketika tadi Bapak rehat, Ya. saya sempat ngobrol sama Ibu. Wah, Nih, hal yang paling tadi dititik beratkan ketika keikhlasan seorang istri ya. untuk memberikan izin kepada suaminya menjadi kepala daerah, Pak. Yang kapan tuh? Waktu saya wakil wali kota atau saya jadi bupati? Kayaknya semuanya, Pak. Wah ya. Penuh pertimbangan. Jadi gini, saya ini kan orang perguruan tinggi yang memang memiliki idealisme. Istri saya tahu persis itu bahwa saya ini adalah orang yang kalau sudah idealisme saya yang diganggu, saya bisa agak sedikit marah. Jadi karena istri saya tahu persis dengan persoalan seperti itu, maka agak berat. Berat minta saya untuk ke tengah masyarakat. Jadi dahulu misalnya ketika di Padang Panjang itu reformasi dia tahu persis perjuangan saya. Yeah. Reformasi. Kemudian ketika masyarakat sebelumnya di Padang Panjang saya ini diminta untuk apa? Mensukses ke orang lain. Ya. 2 tahun saya mensukses ke orang lain. Tapi 2 minggu terakhir itu berbalik arah. Justru kepada saya.
Nah, kita kaget. Istri saya juga kayak kaget. Maka dia nggak mengizinkan. Nggak mengizinkan saya untuk. Tapi kita coba istikharah, coba ya minta mohon petunjuk kepada Allah, ya akhirnya gitu. Begitu juga ketika di Kerinci. Orang di Kerinci datang ke Padang Panjang, ini ngundang, minta menjemput saya ke Padang Panjang. Ada yang rombongan, ada yang pribadi-pribadi baik tokoh masyarakat maupun partai politik minta saya ke Padang Panjang. Istri saya ya nggak mengizinkan. Tapi saya di samping ketika itu sedang mengikuti Lamhanas, saya curi-curi waktu juga untuk mengisi waktu di Kerinci. Saya kan ya sedikit juga ada ceramah agama, baik itu Ustaz Muharram misalnya, atau bulan puasa maupun khatib, diminta saya pulang ke Kerinci. Ya saya jalan aja. Istri mengizinkan. Pak, kalau bicara tentang kepala daerah sebenarnya, kalau dibandingkan dengan dulu ketika masih menjadi dosen saja dengan sekarang, berapa persen sih Pak perubahan aktivitas yang dilakukan? Apakah waktunya sudah tergerus saja sebagai mengurusi negara ini? Jadi itulah barangkali keluarga saya termasuk anak saya yang lagi waktu untuk periode kedua malah. Nah, itu kita kumpul. Kita kumpul, lampu di dalam saya matikan, tinggal lampu luar. Saya tanya satu-satu, boleh nggak saya maju kedua lagi? Malah anak saya nangis sampai mukenanya basah, nggak mengizinkan. Karena itu waktu tergerus sangat untuk apa? Untuk masyarakat. Saya orangnya kalau sudah ya all out untuk berbuat ke masyarakat. Itu tipe saya. Maka keluarga saya mengatakan, wah jangan dong, kapan waktu untuk kami? Itu barangkali yang membuat mereka menjadi agak keberatan saya ke tengah masyarakat. Ibu, dalam sehari Bapak waktu istirahatnya berapa jam sih? Waduh, kalau ditanya jamnya paling kami paling cepat tidur itu jam 11. Paling cepat? Iya. Bangun pagi lagi Bangun untuk pagi pergi lagi? Kadang-kadang jam 3, kadang jam 4 udah bangun. Dan harus beraktivitas? Tahajud dulu, sholat Tahajud dulu. gitu ya. Paling ininya jam 4 lah gitu. Nah, nanti udah tuh maraton sampai nanti sore. Ini seperti sekarang. Ya, pernah istirahatnya paling, makanya kalau di mobil kadang Bapak tidur, saya ikutan tidur gitu. Jadi istirahatnya ya sepanjang perjalanan. Jadi di perjalanan, apalagi Kabupaten Kerinci kita tahu ujung ke ujung ya Pak, luas sekali. Pak, untuk ngurusin negara ini, untuk ngurusin Kabupaten Kerinci, susah nggak sih Pak? Ya, jadi kalau kita lakukan dengan ikhlas menjadi mudah. Tapi kalau kita mempersulit diri, seperti waktu istirahat nggak ada, waktu keluarga nggak ada. Jadi saya dengan keluarga gini. Saya dengan keluarga mungkin waktunya sedikit, tapi kualitas pertemuan. Jadi kualitas itu lebih utama dibandingkan kuantitas, apalagi Anda sebagai kepala daerah. Nah, jadi saya dengan anak, misalnya di meja makan, itu ada saja canda-canda yang dilakukan dengan anak. Kalau anak saya yang jauh, itu saya upayakan menelpon. Pak, pernah berantem nggak sama Ibu? Pernah sekali. Pernah? Ya, terus berantem. Berantem untuk kebaikan. Jadi kalau untuk kebaikan nggak apa-apa ya? Jadi gini, kita nggak pernah ada sampai misalnya UFO ya, terbang nggak pernah. Kemudian ya coba tanya, jentik saya dia aja saya nggak pernah. Saya betul-betul sayang dengan istri saya. Wah, beneran sayang nggak Bu? Oh, luar biasa. Luar biasa. Pak, kenapa sih bisa tertarik dengan Ibu waktu itu? Kalau Ibu udah kasih contekan tadi. Ya. Kalau Bapak Tapi kenapa? itu belum ini. Belum komplit ya Bu? Belum komplit tadi. Apa? Jodoh aja nih. Jodoh. Jadi saya yakin betul, karena saya membaca Al-Quran kan sampai sekarang saya terus baca Al-Quran. Dalam Al-Quran itu berkali-kali disampaikan bahwa laki-laki baik akan mendapatkan wanita yang baik, dan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik. Saya yakin saya tetap berlindung dengan Allah. Kemudian saya tidak pernah neko-neko ketika bujang. Saya pasti mendapatkan wanita yang baik. Ibu, Bapak kan aktif tuh di organisasi kampus. Iya. Banyak nggak sih pacarnya dulu? Kalau saya nggak tahu. Kalau pacar nggak pernah cerita masa lalu. Tapi saya selalu percaya karena di kampus itu ya namanya seni ya, seniman.
ASKI dulu awalnya. ASKI itu kan anak-anak seniman itu, seni tari, Iya. seni lukis. Awalnya seni tari ya, namanya. Sekiratan. Itu saya percaya aja. Jadi percaya ya, Iya. trust aja. Kan kalau kita sudah saling sudah memberikan kepercayaan, saya yakin bahwa kepercayaan itu tidak akan dikhianati. Panggilan romantis ibu ke bapak, bapak ke ibu apa sih? Saya panggil nama aja. Nama? Ya, sampai sekarang masih panggil nama. Dia panggil saya ya Abang, abang. Oh, Ya, panggil saya tetap abang. Saya panggil dia nama. di depan Kemudian- anak-anak pun. Di depan anak. Cuma kalau jauh, kita WA, huh? saya tetap panggil saya. Dia adalah sayang atau cantik. Iya. Masih konsisten ya dari Ya, dulu ya panggil ya. nama. Ya, panggil nama. Oke Pak, kalau misalnya untuk keseharian nih Pak, kan Bapak jarang banget ketemu sama Ibu. Kalau misalnya kegiatannya beda-beda, apalagi dengan anak Bapak udah di mana-mana, tapi di sini masih ada satu orang yang di Kerinci, di Jambi masih ada Pak. Ada Cara- juga di Jakarta. Ya, di Jakarta juga ada, untuk membangun komitmen komunikasi lebih baik agar tidak terlepas lah Pak, karena sebagai kepala daerah otomatis waktunya tergerus untuk masyarakat. Seperti apa Pak? Jadi gini, sekali lagi saya sampaikan, kalau yang kita ibu dengan anak yang ada di sini itu kualitasnya. Anak-anak saya yang di luar juga ketika saya ke Jakarta, saya upayakan untuk ketemu dengan dia. Ke Jambi saya ketemu dengan dia. Tapi komunikasi kita tentu alat teknologi sekarang by phone. Kalau ada sesuatu yang misalnya yang bagus-bagus, kita share. Kita buat grup. Ada grup keluarga. Oh, ada grup keluarga. Ya, ada grup keluarga kita share. Mungkin ada nasihat-nasihat. Istri saya yang dapat dia share. Saya dapat saya share kepada anak. Kemudian nanti kita kontak, sudah baca belum? Nah, jadi sehingga dia tahu persis bahwa kita memperhatikan dia setiap saat. Dan sekali lagi bahwa kita ketika waktu kecil kita didik dengan agama, sudah besar kita sudah yakin aja dengan dia. Untuk membangun negeri Sakti Alam Kerinci Pak, sebenarnya apa sih impian terbesar Bapak untuk Kerinci ini sebagai tanah kelahiran Anda? Saya ingin rakyat Kerinci itu dinilai agamanya kuat, kokoh, adatnya tidak tercabut, kemudian secara ekonomi dia akan maju. Saya ingin juga anak-anak muda kita di Kerinci ini think-nya globally, action-nya lokali. Berpikirnya boleh global, jangan terkotak-kotak, jangan ada suku ini, kelompok ini. Tapi yang perbuatan mereka itu tetap nilai-nilai budaya kita. Sulit nggak sih Pak membangun ujungnya Jambi ini Pak? Saya rasa sekali lagi kalau bersama nggak sulit. Nggak sulit. Tapi untuk meretas memulai itu memang tidak mudah. Jadi kita harus melakukan full serius dengan masyarakat, kita ajak mereka. Ya mudah-mudahan dengan komitmen bersama, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan. Pak, pengen dong Bapak kan orang seni, sama Ibu juga nih. Kita pengen senandung Kerinci itu dong Pak. Nah, ini yang Kerinci. ngomong. Saya orang seni, tapi saya seni lukis. Nyanyi yang saya kuasai adalah nyanyi Garuda Pancasila. Kemudian yang istri saya inilah yang bukan asli Kerinci, tapi pintar sekali lagu Kerinci. Ayo. Kalau meletus gunung di Kerinci, ialah keringlah si air gaho. Kalau keringlah si danau kincing, tubuh kayu haramlah kulu. Kalau na ili di kulu bupaku, nanti kuahila si pane patang. Jangan dilalala si ganti aku, ganti ku tubuh badanlah ku hilang. Pak, singkatnya apa sih artinya Pak? Ya, jadi yang pertama, dia menyatakan itu bahwa meletus gunung Kerinci, baru air panas Murup itu kering.
Itu yang kemudian dia ingin menyatakan bahwa apa tadi jangan bukan. Kalau hilang tubuh kayu haram laku lupa gitu, artinya meninggal atau pergi pun jauh pun atau berpisah pun itu tidak akan melupakan suamiku. Nah, syair yang kedua itu kalau seandainya aku pergi jangan dicari ganti aku. Wah, jadi pasangan sehidup semati ya Bapak Ibu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.